ada problem di mana baloknya di atas tumpuan sederhana, bebannya hanya sebagian dan inersianya berbeda, ya. Ya, kurang lebih begitulah ya. Yang satu lebih tebal mungkin ya baloknya dibanding yang lain, sehingga momen inersia penampangnya akan lebih besar. Jadi kalau Anda bikin diagram momennya atau persamaan momennya, ini mungkin ini parabola ya. Saya nggak tahu, mungkin sempat turun gitu atau malah sedang naik terus sisanya lurus gitu mestinya ya. Anda akan punya dua fungsi, yang ini kita sebut saja M1, ini M2. Tinggal tuliskan persamaannya. Tentu saja setelah Anda mencari reaksi dulu ya. Karena ini nggak terlalu sederhana ya, hitung saja reaksinya dengan keseimbangan, lalu persamaan momen yang ini bisa Anda ambil dari kiri ke kanan, X-nya, yang ini dari kanan ke kiri misalnya ya, X-nya gitu. Ini panjangnya 4 dan 2, jadi ini 0 sampai 4, yang ini 0 sampai 2. Nah, inersianya berbeda, ini I1 kita sebut aja, I2, nanti nilai-nilainya mungkin di akhir bisa Anda masukkan gitu ya. Gitu. Nah, sesuai dengan proses yang sudah kita pelajari, kalau kita sudah punya dua fungsi seperti ini, maka masing-masing bisa kita integrasikan ya. Jadi dari M1 ini kalau kita integrasikan, kita dapatkan EI1 ya, ada E1-nya ya. Sekarang karena inersianya masing-masing ya. Kalikan kalau sudah diintegrasi jadinya Y1 aksen gitu ya. Sama dengan integral M1 dx tambah C1 ya. Sekali lagi EI1 Y1 saja itu 2 kali integrasi M1 dx tambah C1x tambah C2. Nah, hal yang sama bisa kita lakukan untuk persamaan momen yang kedua ini. I2 Y2 aksen itu adalah integral M2 dx tambah C3 dan I2 Y2 aja 2 kali integrasi M2 dx. Oh, ini dx dan dx satu lagi ya, mesti yang double integral gini ya. C3x tambah C4 ya. Jadi kita sudah punya 4 persamaan, 2 untuk putaran atau pemiringan, 2 untuk defleksi. Kemudian kondisi batas di tumpuan ada 2 ya. Kondisi batas di, kalau ini saya sebut A, B, C ya, di soalnya sudah disebutkan di B dan di C. Jadi ini di A, Y-nya Y1 mestinya 0, itu harus sama dengan 0 ya. Karena tumpuannya sendi, dia nggak mungkin bergerak vertikal, jadi defleksinya mesti 0, dan X-nya di situ kita ambil 0 ya, dari kiri ke kanan. Jadi ini masih 0, kalau Anda masukkan ke sini kita dapatkan C2 sama dengan 0 mestinya ini jadinya ya. C2 sama dengan 0. Ini di A, kemudian di ujung kanan di C, Y berapa itu? Y2 di 0 juga karena kita ambil dari kanan ke kiri. Jadi ini di sini X-nya 0 juga untuk Y2 dan nilainya juga harus 0 karena itu tumpuan. Itu kalau kita masukkan ke sini, yang ini ada fungsi X semua mestinya. Ini juga X, ini yang enggak sendiri, jadi ini C4 sama dengan 0 mestinya. Jadi sudah 2 konstanta tereliminir, tinggal 2 lagi, C1 dan C3, dan ini akan kita peroleh dengan kondisi batas kekontinuan di batas antara fungsi-fungsi ini ya. Jadi di B mestinya ya. B itu adalah batas antara Y1 dan Y2. Ada 2 kondisi bahwa Y1 di berapa itu? Di B itu kalau kita hitung dari Y1, X-nya 4. Ya. Jadi Y1 untuk X sama dengan 4.
harus sama dengan Y2 yang X-nya nggak usah ditulis. Yang variabel X-nya bernilai 2 ya. Karena titik B ini kalau kita hitung dari fungsi Y2 itu X-nya dari 0 dari sini, 2 di situ ya. Jadi Y1 di X sama dengan 4 harus sama dengan Y2 di X sama dengan 2 ya. Ini bacanya cuma Y1 di B harus sama dengan Y2 di B, nilai X-nya untuk masing-masing berbeda. Nah, kalau ini Anda masukkan ke fungsinya Y1 yang ini, Anda harus masukkan nilai 4 ke dalam fungsi hasil integrasi Anda, tapi EI-nya nggak bisa dihilangkan. Yang sebelumnya karena hasilnya 0, EI-nya bisa kita coret aja gitu ya, karena ruas kanannya 0 ya, dibagi EI semua oke. Tapi kalau ini EI satunya nggak bisa, karena kalau Anda mau tulis Y14 itu artinya Y14 itu adalah seper EI dikalikan seper EI1, maaf. Dikalikan semua yang ada di sini. Ya, ini integrasinya saya nggak tuliskan ya, tapi ada fungsi X hasil integrasinya. Kemudian C2-nya sudah nggak ada, yang ada C1X ya. C1X. Di mana X-nya 4 ya, jadi ini 4C1 ya. Ditambah 4C1. Hasil fungsi yang ini, yang hasil integrasi juga Anda masukkan saja X-nya sama dengan 4. Begitu, sama dengan Y2-nya, yang ini adalah 1 per EI2 kalikan semua ini ya. Kalikan double integral M2 dx ditambah dengan 2C3 ya. Begitu. Jadi EI-nya masuk di sini ya. Kemudian kalau Anda mau gabungkan semua boleh ya. Pindahkan ke sana, ke sebelah kiri samakan dengan 0. Nanti E-nya yang coret bisa. Atau dari sini E-nya dicoret sudah bisa sebenarnya. Tinggal I-nya ya. I-nya nggak bisa dicoret kecuali kalau Anda bisa tuliskan yang satu dalam bentuk yang lain, karena IAB-nya itu adalah IAB itu di kita I1 ya, 4 kali 10 pangkat 7 ya, 4, sedangkan IBC itu di kita tadi kita tulis I2 itu 2 kali 10 pangkat 7. Oh, karena persis 2 kalinya Anda bisa misalkan ini I gitu ya, jadi ini adalah 2I gitu. Ya, untuk menyederhanakan hitungan boleh saja ini jadi I. Ini saya ganti jadi I karena mengikuti itu ya. Sedangkan ini jadi 2 gitu. Nah, kalau sudah begini, dua-dua EI-nya bisa kita coret, setengahnya aja yang kita pegang ya. Lalu selesaikan. Tapi ini belum selesai karena ada C1 dan C3 ya. Nah, satunya lagi adalah ini satu ya. Tandanya apa? Inilah. Itu, terus satunya lagi turunannya ya. Y1 aksen di 4 harus sama dengan minus Y2 aksen di 4 juga. Minus karena arahnya berbeda ya, X-nya. Satu dari kiri, satu dari kanan, kita harus kasih negatif. Nah, ini sama juga dengan yang ini. Y aksennya, yang ini, ada EI-nya di situ. Jadi kita harus tuliskan seper EI1 kalikan integral M1 dx yang dievaluasi di 4, jadi masukin 4 ke sini, tambah C1, itu sama dengan seper EI2. Tadi kita sudah ganti I dan 2I ya, jadi kalau ini I, ini jadi 2I, gitu. Integral M2 dx, tambah C3. Masih kelihatan ya? Ya, masih. Begini ya. Nanti kalau Anda selesaikan, di sini ada C1 dan C3, di sini juga ada C1 dan C3, jadi keduanya bisa digunakan untuk mendapatkan C1 dan C3. Nah, yang saya mau Anda mengerjakan agar mengenali ini, ada bagian-bagian yang kalau EI-nya itu nggak bisa kita coret begitu saja ya, kalau inersianya berbeda. Ya. Di PR sebelumnya, semua EI-nya sama, jadi kalau EI-nya sama, begitu ada bentuk seperti ini, EI-nya bisa dicoret kiri dan kanan. Atau sama dengan 0 juga bisa dicoret aja. Lainnya tinggal aljabar biasa, harusnya tidak ada masalah ya. Nah, di akhir kalau Anda mau masukkan nilainya, baru masukkan nilai E, nilai I-nya, daripada nulis panjang-panjang 200 kali 10 pangkat
9 dikalikan berapa kali 10 pangkat 7 gitu ya. Ya. Ini yang pertama yang defleksi. Ya. Ini minus. Oh, iya ya, ini harus minus di depannya gitu ya. Nah, gini aja gitu ya. Oh, ininya 2. Oh iya benar. Saya pikir minusnya tadi masalahnya. Ya, ini 2 ya. Karena X-nya 2 seperti yang ini. Makasih. Jadi ini yang benarnya yang 2 ya. Terus yang ini tadi saya pikir tadi ini karena ini saya lupa nulis minusnya. Di sini udah benar ya. Ini minusnya kita masukkan di situ lalu Anda selesaikan. Oke. Nah, sisanya ada 1 2 ada 4 soal mengenai stabilitas kolom ya, buckling atau tekuk yang baru kita pelajari minggu lalu. Yang pertama ada 1 kolom. Ya, kolomnya digambarkannya pakai tumpuan begitu saja, bukan tumpuan ideal. Hanya disebutkan bahwa kita bisa menganggapnya sebagai sendi untuk kasus tekan begini ya. Jadi ini ada kolom yang menopang lantai di atasnya begitu. Anda diminta mencari tegangan kritis ya. Jadi bentuknya bisa gaya kritis, gaya tekan kritis, bisa tegangan kritis, tinggal dibagi dengan luas begitu. Sama dengan berapa? Jika ini panjangnya 3,6 meter, lalu E-nya 200 gigapascal, dan penampangnya ada 2 pilihan ya. Penampangnya pertama lingkaran penuh dengan diameter 75 mm. Yang kedua lingkaran penuh 75 juga tapi tebalnya cuma 6 mm ya. Begini. Ya, itulah. Ininya cuma 6 mm, diameternya sama ya. Kedua ujung sendi itu artinya nanti K-nya. Faktornya 1 ya, faktor tumpuannya 1 untuk gaya kritis Euler ya. Nah, untuk menghitung tegangan kritis Euler kita perlu gaya kritisnya ya. Kalau P kritis itu kan I kuadrat TI per KL kuadrat gitu ya. Kalau tegangan kritis ini dibagi A, tinggal dibagi luas per A begitu. Atau kalau dimasukkan di minggu lalu sudah kita tuliskan bentuknya tinggal V kuadrat E per KL per R kuadrat, di mana R itu jari-jari girasi, akar dari I dibagi A begitu ya. Jadi anyway kita perlu inersia ya. Untuk ini dan luas ya. Jadi yang ini inersianya kita hitung aja inersia masing-masing dulu, nanti kita tinggal pakai gitu ya. Inersianya adalah pi per 64 diameter pangkat 4 ya. Tinggal masukkan 75 Anda dapatkan. Sedangkan yang ini inersianya apa ini? Inersianya pi per 64. Nah, diameternya 75, tebalnya 6. Jadi ini 75 pangkat 4 dikurangi berapa? Tebalnya 6, berarti diameter dalamnya 63 ya. 63 pangkat 4 ya. Kalau ini si pi per 64 kalikan 75 pangkat 4. Gitu ya. Inersianya lebih kecil ini. Luasnya polanya mirip. A-nya adalah pi per 4 75 kuadrat. Yang ini A-nya
Pi per 4 75 kuadrat kurangi 63 kuadrat gitu ya. Kalau Anda cek R-nya besar mana? Atau kita hitung aja. Mana yang lebih besar R-nya? Kalkulator saya belum keluar ya. Soalnya begini, saya pikir ada mau melihat pengaruhnya lubang ini, jadi kita mungkin perlu lihat apa efeknya yang lubang dengan yang solid ya. Pi kali 75 pangkat 4 bagi 64. Angkanya besar-besar ya. Kita ngitung R-nya aja ya. Bentar, kita selesaikan dulu. Jadi untuk yang solid ini, R-nya adalah akar I per A ya. Ini dibagi ini, Pi-nya habis mestinya. 1/64 dibagi 1/4 jadi berapa? 4-nya ke atas, 1/16 gitu ya. Akar dari 1/16, terus 75 pangkat 4 dibagi 75 kuadrat, tinggal 75 kuadrat ya. Jadi keluarnya 75/4 gitu ya. Untuk yang atas. Yang bawah, yang ini, R-nya, karena nanti bedanya cuma di R ya, kalau untuk tegangan, selainnya sama. Ya. R-nya kalau ini akar dari, nah ini ngebaginya, Pi-nya tetap jadi 1/16. Nah ini nggak bisa dibagi langsung ya. Kita harus ngitung. 75 pangkat 4 dikurangi 63 pangkat 4 dibagi dengan 75 kuadrat dikurangi 63 kuadrat. Hasilnya kalau saya nggak salah ngitung ini 9594. Yang kalau diakarkan 97,9, 98 lah gitu ya. 98/4. Jadi kalau saya nggak salah ngitung, ini R-nya lebih besar jari-jari girasinya. Anda ngitungnya benar? Lebih besar. Anda ngitung jari-jari girasi? Nggak, langsung dibagi A aja ya. Oke, kalau gitu kita lihat akhirnya. Karena kalau kita lihat ini, kalau R-nya lebih besar, artinya nanti tegangan kritisnya lebih besar juga. Ya. Jadi terhadap buckling ini lebih aman dibanding yang ini. Diameternya sama-sama 75. Yang ini penuh, yang ini bolong. Pipa begitu. Yang ini lebih aman terhadap buckling. Hanya terhadap buckling ya. Kalau kita hitung tegangan, pasti ini lebih kuat karena luasnya lebih banyak ya. Begitu. Jadi kalau dari sisi kekuatan ini dan ini misalnya sama-sama aman, bucklingnya yang ini lebih aman. Ya, karena jari-jari girasinya lebih besar. Atau kalau di sini melihatnya mungkin bisa lihat ke sini ya. Karena luas penampangnya lebih kecil ya. Kan pembaginya kecil jadi tegangan kritisnya jadi besar ya, jadi boleh besar. Walaupun di dalam ini, dalam PCR ada inersia, inersianya ini lebih besar ini yang atas daripada yang di bawah karena ada yang bolong ini gitu. Tapi ya inersianya lebih besar, luasnya lebih kecil, begitu kita bagi ketemunya R-nya lebih baik yang bolong begini ya. Jadi yang mau ditunjukkan sebenarnya itu ya. Lainnya angka aja Anda tinggal hitung ya. E-nya diberikan angkanya, K-nya 1, L-nya itu 3,6 meter. Nah, hati-hati dengan satuan aja ya. Kalau kita bekerja dengan milimeter, terus apa nih? E-nya dalam apa? Kalau gigapascal, berarti harus ya nggak apa-apa gigapascal jadinya ya. Karena ini gigapascal, ini milimeter, oke, boleh ya. Nanti gayanya dalam kilonewton kalau ditanya P kritis, tapi kan kita nggak P kritis ya. Jadi Anda boleh bekerja milimeter dan gigapascal, atau milimeter dan megapascal juga boleh saja. Nanti gayanya aja yang beda, gayanya dalam Newton nanti ya. Ya kalau gayanya nggak ditanya, ini atau ini boleh. Hasilnya akan menyesuaikan saja. Begitu. Jadi kalau E-nya dalam gigapascal, tegangannya juga gigapascal. Ini kebetulan karena KL per R ini satuan tanpa satuan ya. Ini kan satuannya jarak, R juga satuan jarak, jadi habis E dengan sigma saja. Oke ya, hitungan detailnya Anda bisa kerjakan sendiri.
Yang mau ditunjukkan cuma ini. Berikutnya yang ketiga, nah ini sudah di struktur ya, kalau yang ini masih kolom sederhana saja. Ini yang soal 3 ini kalau tidak salah saya ambil dari salah satu ujian ya, entah tahun lalu, entah tahun sebelumnya. Jadi strukturnya kecil ya. Kalau di PR biasanya lebih besar strukturnya. Ini hanya kecil dua batang saja rangka batangnya. Ada gaya 6 kN di situ. Masing-masing batang ini penampangnya A kali 2A begitu ya. Karena ini rangka batang hanya mengalami gaya aksial, orientasinya nggak ada masalah ya. Mau begini, mau ditidurkan gini, efeknya sama saja ya. Karena hanya ada tarik tekan, yang penting luasnya saja. Sama satu lagi inersia tentu ya. Oke, nah ini diketahui modulus elastisitasnya karena ini kayu 15 gigapascal. Lalu ada tegangan izin 8 megapascal. Tentukan ukuran minimum ini ya, A dan 2A-nya dengan catatan tinggi penampang, ukuran lebar dan tingginya kelipatan 1 mm ya, jangan pakai koma gitu ya. Nah, ini ujung-ujung engsel, ada catatan di bawahnya. Ujung-ujung engsel itu perilakunya mirip dengan sendi ya. Jadi kalau seperti ini, K-nya semua satu nih kalau kita perlu menganalisis buckling. Nah, kalau di struktur ini yang perlu kita lihat adalah bahwa buckling itu hanya terjadi pada batang yang mengalami tekan. Kalau dia tarik, nggak perlu cek buckling, nggak perlu cek stabilitas, cukup tegangan aja. Ini karena batangnya cuma 2, kemungkinan besar dua-duanya tekan sih ya. Tapi kalau Anda dikasih struktur yang lebih panjang, misalnya jembatan atau apa, Anda harus periksa dulu. Kalau batang tarik, hanya tegangan lebih kecil dari tegangan yang terjadi, yang N per A itu, harus lebih kecil atau sama dengan tegangan izin. Ini berlaku semua untuk tarik dan tekan ya. Jadi ini tarik ataupun tekan. Sedangkan untuk tekan ada tambahannya. Bahwa N yang terjadi harus lebih kecil dari P kritisnya ya. Oke, nah ini kayaknya nih dua-duanya tekan karena dikasih gaya tekan 6 gini, mestinya batang ini dan batang ini tekan ya. Pakai feeling aja harusnya nih Anda dapatkan. Kalau nilainya Anda perlu tinjau keseimbangan titik ini titik B. Jadi kalau kita tinjau keseimbangan titik B ada gaya 6 kN. Ini keseimbangan, nggak perlu ngitung reaksi ya, karena kita cuma perlu gaya dalam aja. Titik B ada gaya 6 kN. Kemudian ada gaya batang AB dan gaya batang BC ya. Yang arahnya sudah diberikan ya. Jadi Anda tinggal selesaikan itu. Sigma fx sama dengan 0 misalnya ya. Ini kemiringannya 1:1. 1:1, yang satunya 1,5/2 berarti enggak, 1,5/3 ya, 1/2. 1,2 gitu ya. Kemiringannya 2 vertikal. Ke sini, ini 1,1 ya. Jadi kalau begini apa? Minus 1/2 NAB tambah 1/2 NBC. Udah ya, 2 itu aja. Bukan 1/2.
seperakar 5 yang ini ya. 5 NBC sama dengan 0 dan sigma FY sama dengan 0. Kalau dalam arah vertikal ada ini juga minus seperakar 2 NAB. Ada kuliah dulu atau memang baru datang aja? Tapi kok kompak? Banyakan gitu. Kalau telat 1-2 orang biasa, kalau telatnya 6 carpool gitu. Ya, oke ya. Kita lanjutkan. Kita sudah berjalan setengah jam. Kita sedang menganalisis ini problem nomor 3 di PR yang lalu ya. Jadi untuk arah vertikal ada NAB minus seperakar 2 minus 2 per akar 5 NBC minus 6 sama dengan 0 ya. Ini udah bisa kita langsung jumlahkan aja ya. Kurangkan gitu ya, biar NAB-nya hilang. Kita kurangkan, ini jadinya 3 per akar 5 NBC kurang 6 sama dengan 0 gitu ya. Jadi NBC-nya jadi positif ya. Kenapa? Sebentar, kok jadi positif? Harusnya negatif. Kok saya jadi salah? Ke bawah, kiri, kanan. Ini kurang, ini jadi positif. Ini kurang. Oh, ini kurang, ini jadinya tambah gitu ya. Tambah 6 begitu ya. Sehingga ini jadi minus 2 akar 5 ya. Minus 2 akar 5 ya. Kilonewton. Jadi tekan ya. Nah, karena ini tekan, artinya nanti syaratnya ada tambahan. Selain tegangan yang terjadi harus kurang dari tegangan izin, gaya normalnya yang 2 akar 5 ini harus kurang dari back repeat-nya. Ya. Ada 2 syaratnya jadinya. Lalu kalau ini kita masukkan ke atas, kita dapatkan minus seperakar 2 NAB tambah dengan ini, jadinya minus lagi ya. 2 per akar 5 dibagi akar 5 tinggal 2 ya. Sama dengan 0. Jadi NAB-nya minus juga ya, minus 2 akar 2. 2 akar 2 kilonewton, tekan juga. Jadi dua-duanya harus diperiksa stabilitasnya dalam hal ini gitu ya. Nah, untuk yang ini kita perlu luas, untuk yang ini kita perlu inersia ya. Jadi ini luasnya adalah 2A kuadrat. Inersianya berapa yang akan kita pakai? 1/12 A pangkat 3 kali 2A ya. Pangkat 3-nya yang ini yang lebih kecil ya. Jadi ini dapatnya 1/6 A pangkat 4 ya. Tuh. Lalu tinggal ini udah nggak perlu. Tinggal menghitung kriterianya. Tegangan yang terjadi yang ini sigma AB itu AB-nya kan itu 2 akar 2 ya. 2 akar 2 ini satuannya kilonewton. Izinnya dalam megapascal, jadi ini kali 1000 aja. Dibagi dengan luasnya itu 2A kuadrat harus lebih kecil atau sama dengan ini 8. Dari sini Anda dapatkan A ya. Kemudian tekannya, N-nya itu adalah ini 2 akar 2 lagi. Nah, yang ini dalam kilonewton nggak apa-apa, karena modulus elastisitasnya dalam gigapascal ya. Kita nggak perlu kalikan 1000, jadi 2 akar 2-nya harus lebih kecil dari I kuadrat kalikan E dalam gigapascal kalikan I yang itu 1/6 A pangkat 4
dibagi L-nya, panjangnya tadi belum lihat saya. Ya udahlah, LAB aja ya, karena tadi mestinya bisa ngitung panjang ya dari jarak-jarak yang diberikan. Dan koefisiennya 1, jadi K-nya 1 kuadrat. Ya. Dari sini, ini kok kecil sama sih, pindah sana jadi besar sama ya. Di besar sama. Dari sini Anda juga akan dapatkan A lebih besar atau sama dengan sekian. Nah, karena penampangnya seragam, ini belum selesai ya, meskipun kita sudah beres dengan AB. Ya. Siapa tahu di BC dapat A-nya perlu lebih besar lagi. Ya. Jadi Anda lakukan hal yang sama untuk BC, ganti aja 2/2 ini dengan 2/5. Ini juga begitu. Oh, mestinya yang BC yang lebih ya, karena gayanya lebih besar ya, 2/5 lebih besar. Ya, harusnya langsung ke sana aja kalau mau. Nah, setelah dapat ada 4 kriteria jadinya. Untuk batang BC juga ada A lebih besar dari suatu nilai dari hasil pengecekan kekuatan tegangannya, dan A besar dari suatu nilai yang lain dari pengecekan stabilitasnya. Nanti yang menentukan yang paling mana? Yang paling besar di antara 4 itu mestinya batasnya. Jadi demikian. Nah karena yang ini nggak boleh sama dan batangnya kelipatan 1 mili, ya Anda ambil aja 1 mili ke atas dari dia. Ya. Kalau yang ini boleh sama. Oke ya, yang 3. 4 ini kalau soal panjang-panjang ini mestinya diambil dari salah satu ujian juga ini. Jadi nanti pas kita lihat sampel ujian, jangan-jangan ketemunya ini lagi. Ya, ini sedikit modifikasi saja, sama sebenarnya, mirip dengan yang ini, yang sekarang ini, karena desain juga, desain penampang. Kolomnya mirip dengan soal yang sebelumnya yang nomor 2. Jadi kedua ujungnya dianggap sendi. Begitu, gayanya diberikan. 20 kN. Ujungnya sendi, artinya K-nya 1 ya. Kemudian modulus elastisitasnya ada 75. Diameter luarnya 90. Tapi tebalnya belum diketahui ya. Jadi ini tebal yang dicari. T minimum. Ya nggak apa-apa. Tebal ini pengaruhnya kemana? Kemana pengaruhnya? Keluas dan inersia. Ya. Jadi nanti waktu itu cek ketegangan izin, tegangannya kan 120 dibagi luas. Nah di sini ada tebalnya. Harus lebih kecil dari izinnya diberikan. Sigma izinnya 90 ya. Oh, kalau pakai megapascal Anda kali 1000 dulu di sini ya. Karena ini kilonewton, Anda kali 1000 dulu biar A-nya dalam milimeter persegi, ini 90. Begitu, dan di dalam A ini ada T. Ya. Jadi nanti kita akan dapatkan T mesti lebih besar atau sama dari suatu nilai untuk yang ini. Kemudian karena untuk gaya kritisnya P lebih kecil dari P kritis, P-nya 120, lebih kecil dari pi kuadrat. Nah ini boleh kilonewton, ininya dalam gigapascal soalnya jadi cocok. I-nya dalam milimeter, dalam I itu ada T lagi. Ya. Dibagi dengan tingginya 2,25 ada ya. Jadi L sama dengan 2,25 meter. Jadi ini pembaginya harus dalam meter berarti ya. Milimeter maaf. Ini jadi 2250 kuadrat ya. Kilonewton gigapascal, milimeter pangkat 4, ini milimeter dikuadratkan. Dari sini T-nya ada di dalam sini ya. Jadi kalau kita baca ke kanan ya lebih besar juga. T lebih besar dari satu nilai. Nah, pertanyaannya, kalau tegangan izinnya yang B-nya naik jadi 110, pengaruh nggak T-nya? Ini saya tanya ke Anda yang ngerjakan PR. Berubah nggak T-nya, batas T-nya? Berubah, kenapa?
dia hanya akan berubah kalau yang menentukan yang ini ya. Kalau ini karena di sini 110 itu enggak, 90-nya pun nggak diperiksa di sini kan ya. Hanya gayanya. Kalau di antara kedua ini yang menentukan adalah yang ini, yang stabilitas, Anda naikkan ini nggak ada gunanya juga. Ya. Karena yang menentukan tetap yang ini. Ya. Yang menentukan adalah yang lebih besar di antara keduanya ya. Nilai batas T yang lebih besar di antara keduanya itu yang menentukan. Kalau yang menentukan stabilitas, Anda naikkan tegangan izin nggak akan menambah. Tapi kalau yang menentukan tegangan, ini lebih besar nilainya dibandingkan yang ini. Anda naikkan ini, ya bisa turun yang ini. Jangan-jangan pindah ke sini atau masih tetap ini tapi bisa lebih kecil T-nya. Ya. Begitu. Jadi jawaban yang B itu tergantung dari hasil yang A sebenarnya. Kalau dia menentukan, kita naikkan akan mempengaruhi hasilnya. Kalau tidak, gitu. Nah, kalau L yang C, sebaliknya L itu masuknya di sini ya, panjang. Di sini nggak ada L. Jadi kalau yang menentukan ini, kebalik. Kalau tadinya yang menentukan stabilitas, kemudian L-nya Anda perpanjang, akibatnya apa? Ya naik pasti, ya, bukan turun malah. Ini kan kalau kita naikin turun ya, karena L itu jadi pembagi di sini kan, nih di sini, gitu. Jadi naik. Nah ini mungkin dua-duanya pengaruh ya. Kalaupun ini yang lebih besar tadinya, tapi kalau L-nya kita naikkan, jangan-jangan ini mengalahkan yang itu. Jadi bisa berubah juga. Yang C itu mungkin bisa berubah keduanya. Ya. Begitu. Oke, yang terakhir. Nah, yang terakhir ini sudah lebih kompleks. Ini panjangnya 5 meter. Badai aksial P. Untuk elastisitas diketahui. 70 gigapascal, tegangan izin juga ada. 160 megapascal. Luas dan inersia diberikan ya. Jadi penampangnya hollow ya. Penampang yang ada lubangnya itu disebutnya hollow ya. Baik segi 4 hollow maupun yang lingkaran hollow. Cuman lingkaran hollow itu punya nama lain pipa ya. Kalau yang ini ya hollow aja. Padahal hollow itu sebenarnya mengcover dua-duanya. Baik segi 4 maupun lingkaran. Ini sumbunya disebutnya ini sumbu Y, ini sumbu Z. Itu. Dan IY, IZ diketahui. Ini mestinya yang lebih besar IZ ya. Jadi IY-nya 58 kali 10 pangkat 6. Sedangkan IZ-nya 109, hampir 2 kalinya ya. Gitu ya. Luasnya juga diberikan. Anda diminta mencari gaya maksimum, P-nya belum diketahui. Jadi ditanya Pmax ya. Nah, kriterianya juga sama seperti yang kita bahas di sini, hanya sekarang variabelnya P. Kalau kita mengecek tegangan, berarti tegangannya adalah P per A ya. Lebih kecil dari sigma izin. Anda masukkan luas ini, izin ini 160, kita langsung dapatkan P ini ya. Batasnya ada di situ. Kemudian karena ini tekan, jadi kita perlu P lebih kecil dari P kritis, yang nilainya adalah Pi kuadrat I yang mana? Kalau untuk jawab pertanyaan yang A, karena tidak ada bedanya,
IY dibagi dengan K-nya berapa? Jepit sendi hanya 0,7 ya. L-nya kali 5, 5-nya jadi 5.000 mestinya kalau ini dalam milimeter ya. Kuadrat ya. Dan ini tinggal diselesaikan, kita dapatkan P lebih kecil atau sama dari satu nilai. Batasnya adalah yang lebih apa? Yang dipilih yang besar atau yang kecil? Yang kecil ya. Kalau tandanya lebih kecil, batasnya pasti yang paling kecil. Kalau ini tandanya lebih besar, batasnya adalah yang terbesar. Oke, ini yang A straightforward. Nah, pertanyaan B ini mirip dengan yang tadi. Kalau dalam arah sumbu lemahnya dikasih tumpuan, hanya dalam arah sumbu lemah ya. Dikasih tahanan begitu ya. Ada lantainya. Kasih begini. Apakah nilai P yang Anda peroleh itu akan berubah? Nah, ini jawabannya tergantung lagi ya. Apakah yang menentukan ini atau ini? Kalau yang menentukan kekuatan P per A ini, tegangan lebih kecil dari tegangan izin, ini tidak akan menolong karena ini hanya menolong menambah stabilitas dalam arah Y-nya. Begitu. Tapi kalau yang menentukan yang ini, ya ini menolong. Karena dalam arah Y sekarang, nah ini kita nggak bisa milih lagi nih kalau kayak begini. Kalau Anda mau pasang, ya dia nggak kasih tahu di mana posisinya ya. Tapi yang jelas dalam arah Y, L-nya sudah berubah. Tidak lagi 5 meter, dia bilangnya di tengah-tengah ya. Tengah-tengah, jadi L-nya sudah tinggal 2,5. Ini 2,5. Lalu karena polanya begitu, yang bawah ini K-nya 0,7, yang ini K-nya sama dengan 1, jadi cukup ini yang diperiksa nih. K yang 1 ya. Jadi kalau kasus begini Anda diminta menghitung P-nya, kita bisa hitung 2 kali jadinya ya. Yang ini aja. Ini saya modifikasi untuk gambar ini. Dalam arah sumbu lemahnya Y tadi, ini V kuadrat EIY. K yang lebih besar yang atas ya, yang 1. 1 kali 2.500 kuadrat. Kuadratnya di sini. Kuadrat di situ. Yang ini jelas lebih baik daripada di atas, jadi nggak usah dicek. Satu lagi yang perlu dicek adalah yang V kuadrat EIZ. Sekarang karena dalam arah Z dia tidak ditahan ya. Dan dalam arah Z ini K-nya 0,7 dibagi dengan 0,7 kali 5.000 kuadrat ya. Jadi yang lebih kecil di antara dua ini yang menentukan. Kalau tadi kita pilih saja I-nya yang lebih kecil, kalau ini nggak bisa begitu lagi karena L-nya berbeda, K-nya juga berbeda. Ya. Jadi I-nya harus sesuaikan dengan pasangan masing-masing.